Saudara, palu vonis Richard Eliezer atau Baradae telah diketuk hakim. Mantan ajudan Ferdi Sambo itu divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat Rabu 15 Februari lalu. Vonis ini disambut gembira publik yang mayoritas memang mendukung Eliezer. Mereka menilai keadilan ternyata masih ada. Terlepas dari itu, apakah vonis tersebut bisa menjadi angin segar untuk mengungkap kasus-kasus besar di negeri ini? Dan apakah vonis ringan Eliezer ini justru mampu memotivasi para pelaku kejahatan besar untuk menjadi justice kolaborator? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim sudah menjatuhkan Richard Eliezer vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 15 Februari 2023. Hakim juga menyebut apa saja poin memberatkan dan meringankan Eliezer atas vonisnya. Sebelumnya, Richard Eliezer menjadi terdakwa terakhir yang menghadapi vonis hakim dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sejumlah pihak berharap vonis Eliezer lebih ringan dari 4 terdakwa lain, yakni Ferdi Sambo divonis hukuman mati, Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Ya, Eliezer sebelumnya dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Banyak rasa kecewa muncul saat Eliezer dituntut 12 tahun penjara, Kamis 19 Januari lalu. Pendukung Eliezer kesal terhadap jaksa penuntut umum. Tak kuasa menahan amarah, pengunjung yang mayoritas perempuan itu terus meneriaki persidangan. Tanpa adanya kesaksian jujur Eliezer, kasus pembunuhan Yosua akan bisa mengungkap peristiwa di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam program Satu Meja Kompas TV, pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut tuntutan jaksa tak mempertimbangkan Eliezer yang tak bisa menolak perintah penembakan Ferdi Sambo. GC itu bukan hanya dalam konteks contohnya dia katakan, loh dia kan bukan pelaku utama, dia kan pelaku utama sehingga tidak mendapatkan GC. Kita lihat bukan dari sisi itunya, kita lihat dari sisi dialah pertama sekali yang mengungkapkan dan apa yang disampaikan dalam fakta persidangan itu semuanya hampir 90% dikutip dalam jaksa penuntut umum. Nah itu kan menjadi faktor yang bisa dijadikan dasar untuk meringankan tuntutan itu. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Hasto Atmojo Suroyo juga menyayangkan keputusan jaksa penuntut umum. Justice kolaborator itu harus dituntut hukuman paling ringan dibandingkan pelaku yang lain. Nah ini yang saya sayangkan karena kasus ini kan mensosialisasikan lembaga baru ya. Lembaga baru yang disebut justice kolaborator menjadi lebih dikenal orang. Oke, tapi nggak dianggap ya? Ya itu makanya yang saya sayangkan itu. Jadi mendingan sebetulnya skenario mendingan Eliezer ikut skenario Sambo-nya naik pangkat ya? Sangat boleh jadi. Oke. Coba kebayang nggak kalau misalnya Eliezer ini tidak mengungkapkan itu. Nah, ini bisa jadi dark number. Kini, vonis ringan hakim 1 tahun 6 bulan penjara sudah dijatuhkan kepada sang justice kolaborator itu. Vonis ini disambut gembira dalam kasus yang menyita perhatian publik. Tak hanya publik yang mayoritas mendukung Eliezer, namun LPSK, praktisi hukum, akademisi, hingga Menkumham Mahfud MD pun menyambut dengan sukacita. Bahkan pada sidang etik Polri, sang penguak fakta itu masih dipertahankan di kepolisian dan ditempatkan di Yanma. Namun Eliezer tetap dinyatakan bersalah melanggar kode etik dan disanksi demosi atau pindah ke jabatan yang lebih rendah selama setahun.
Terkait vonis ringan Eliezer, pengamat hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Haidar Adam, mengatakan bahwa vonis ringan Eliezer diharapkan bisa menjadi angin segar bagi pengungkapan kasus-kasus besar. Di antaranya kejahatan kerah putih atau white collar seperti kasus korupsi hingga pengungkapan kartel narkoba. Di dalam konteks kejahatan yang semacam itu menjadi akan sangat susah diungkap dengan cara-cara konvensional tanpa melibatkan the insider atau orang dalam yang ada dalam suatu organisasi kejahatan itu. Makanya kemudian justice collaborator itu menjadi penting, menjadi bernilai ketika kemudian ada dalam situasi di mana kejahatan itu sudah terorganisir sedemikian rupa. Dan itu makanya pengadilan negara itu perlu memberikan reward kepada pihak yang kemudian menjadi justice collaborator itu. Haidar juga menyatakan vonis ringan Eliezer diharapkan mampu memotivasi bagi para pelaku kejahatan untuk bisa menjadi justice kolaborator dalam pengungkapan kasus-kasus besar. Jikalau kemudian mereka menempuh mekanisme itu kan juga akan menguntungkan mereka secara pribadi karena mereka tidak harus menjalankan hukuman sebagaimana kemudian hukuman maksimal ya, sebagaimana kemudian yang ada diatur di dalam undang-undang. Dengan menjadi justice kolaborator, mereka pada prinsipnya menghindarkan nestapa yang nanti akan menimpa pada diri mereka sendiri dan tentu saja ya tidak hanya mereka sendiri, tentu saja imbasnya bagi publik ini tentu akan sangat diuntungkan karena tentu saja kalau terkait dengan korupsi maka mungkin banyak uang publik yang bisa diselamatkan. Kalau terkait dengan drugs misalkan banyak generasi muda kita maupun warga negara kita yang bisa diselamatkan. Lantas bagaimana tanggapan publik terkait hal ini? Apakah mereka juga berharap vonis ringan Eliezer mampu menjadi angin segar bagi pengungkapan kasus-kasus besar? Menurut saya peran justice collaborator ini sangat penting ya Mbak. Tidak hanya di kasus pembunuhan berencana seperti Ferdy Sambo, banyak kasus-kasus lainnya di Indonesia seperti korupsi yang itu memakan banyak korban dan banyak pihak yang terlibat. Jadi kalau tidak ada justice collaborator itu tidak akan terungkap bagaimana sih motifnya, bagaimana sih skenario-skenarionya. Jadi kita tidak akan tahu kebenaran apa yang harusnya ditetapkan oleh majelis hakim. Jadi dengan ada justice collaborator itu menurut saya sangat penting dan tidak hanya di kasus Ferdy Sambo ini tapi di kasus-kasus besar yang lain. Gitu. Banyak oknum yang tertangkap itu hanya bawahan, sedangkan atasannya atau otak dalang dari kasus tersebut masih bersembunyi, sehingga dengan dia menjadi justice collaborator kasus akan selesai sampai ke akarnya, lalu dalang yang sesungguhnya itu jadi terungkap ke publik. Dukungan publik terhadap vonis ringan Eliezer memang wajar karena Eliezer dinilai sudah berani menanggung resiko besar demi terungkapnya kebenaran kasus pembunuhan Yosua. Publik juga berharap vonis ringan Eliezer mampu menjadi angin segar bagi pengungkapan kasus-kasus besar di negeri ini. Tim Liputan Kompas TV.